kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Ada beberapa pemain yang seperti Ivar juga belum ada kabar sampai dengan hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak bisa gabung timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Gini, AFF itu ditarget juga sama Ketua Umum. Kita juga harus realistis dengan skuad yang ada, pemain yang ada, sehingga yang terpenting adalah target timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah regenerasi, bukan juara. But then PSSI came to me, and I was like, straight away, I was like, this is something I see a really potential in this. directly. Yeah, directly. I was like, this will be sick, you know, if I can play for them. Padahal sudah ditawari Belanda untuk stay saja, tapi pemain ini tetap pilih timnas Indonesia. Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak bisa gabung timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dua pemain luar negeri kemungkinan tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Keduanya yakni Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris, dan Ivar Jenner, Jong Utrecht di Belanda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain ke pemusatan latihan (TC) di Bali pada 28 November 5 Desember 2024 untuk Piala AFF 2024. Termasuk 7 pemain luar negeri. Selain Hubner dan Jenner, pemain luar negeri lain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam, Port FC, dan Ronaldo Kuateh, Muangthong United di Thailand, Marcelino Ferdinand, Oxford United di Inggris, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar di Australia. Namun sejauh ini, satu pemain baru di luar negeri yang telah bergabung dengan timnas Indonesia, yaitu Ronaldo Kuateh. Ia telah terlihat di TC skuad Garuda di Pulau Dewata. Berkaitan dengan beberapa pemain yang belum bisa datang, saya akan mencoba berdiskusi dengan pelatih Shin Tae-yong, karena beberapa pemain luar negeri menyampaikan tidak bisa setuju, ujar manajer timnas Indonesia, Sumarji kepada wartawan. Seperti Justin sampai dengan saat ini tidak ada kabar, kemungkinan besar tidak bisa bergabung. Lalu ada beberapa pemain seperti Ivar yang juga belum ada kabar. Jadi dengan adanya pemain luar negeri yang tidak bisa datang, tentu kita diskusi, apakah membawa skuad yang ada saat ini atau memanggil pemain. Ini tentu semua kembali ke pelatih Shin Tae-yong yang punya hak memanggil pemain kalaupun itu ada. Siapa-siapa yang akan dipanggil atau yang tidak bisa datang itulah keputusan 23 pemain, imbuh Sumarji. Shin Tae-yong bakal mencoret 10 pemain untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Skuad Garuda bakal berkekuatan 23 pemain berdasarkan regulasi turnamen. Timnas Indonesia tergabung di grup B di Piala AFF 2024. Skuad Garuda akan lebih dulu melawan Myanmar, diikuti kontra Laos, Vietnam, dan terakhir Filipina. Target timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah regenerasi, bukan juara. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan PSSI tidak mematok target muluk-muluk untuk skuad Garuda yang akan tampil di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bakal bertanding pada ajang ASEAN Cup 2024 mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pelatih Shin Tae-yong tidak memanggil mayoritas pemain senior yang tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil banyak pemain di bawah usia 22 tahun pada ajang ini. Meski memanggil banyak pemain muda,
Soemarji menyatakan PSSI tetap mengusung target untuk Timnas Indonesia. Pihaknya ingin mengutamakan regenerasi skuad Timnas Indonesia di ajang ini. ASEAN Cup 2024 jadi momentum untuk membentuk generasi baru pemain Timnas Indonesia senior. Begini ya, saya juga harus jelaskan, ujar Soemarji pada Jumat 30 November 2024 di Bali United Training Center, Gianyar, bahwa di sepak bola itu nomor satu harus ada target. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Ketum, target kita sebenarnya tidak muluk-muluk karena kami menginginkan adanya regenerasi. Maka kalau berbicara target, kita bisa ke final itu sudah sangat bagus. Sekali lagi kita sudah bisa final saja, itu sudah sangat bagus. Yang kami utamakan adalah adanya regenerasi, agar bisa mengganti yang sepersekian Timnas senior. Hal ini sangat penting. Kalau kita tidak berani mengambil opsi ini, ya kapan lagi akan ada regenerasi yang lebih baik? Soemarji memberikan pencerahan kepada publik bahwa turnamen ASEAN Cup 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA. Karena itu, klub tidak wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Hal tersebut membuat PSSI harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan klub-klub supaya melepas pemainnya. Ya, kita harus tahu Piala AFF ini di luar agenda FIFA, ujar Soemarji. Sehingga kalau di luar kalender FIFA, klub itu bisa menyampaikan kalau keberatan. Tidak mengirim pun bisa saja, silakan, lanjutnya. Kesulitan tersebut membuat PSSI tidak mengusung target muluk-muluk. Soemarji mengatakan bahwa mencapai partai puncak sudah menjadi prestasi bagus untuk Timnas Indonesia. Tetapi kembali, tidak berarti mengecilkan arti turnamen ini. Memang bisa kita bilang bahwa ini turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara, ujar Soemarji. Maka kita pun ada target paling tidak final. Syukur-syukur ada mukjizat, ada rezeki menjadi juara, tutupnya. Padahal sudah ditawari Belanda untuk stay saja, tapi pemain ini tetap pilih Timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini sudah ditawari untuk stay, tapi pada akhirnya lebih memilih Timnas Indonesia. Seperti diketahui, pemain naturalisasi Timnas Indonesia kini jumlahnya semakin banyak. Seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan lainnya, kini menjadi andalan Timnas Indonesia. Adapun, Ula Romeni striker keturunan yang kini tengah menjalani proses naturalisasi. Berbagai cerita menarik pun menyelimuti proses perpindahan kewarganegaraan para pemain keturunan tersebut. Salah satu cerita menarik datang dari Justin Hubner, bek Timnas Indonesia yang sudah mengantongi paspor WNI sejak akhir tahun 2023 lalu. Hal itu diungkapkan Hubner ketika berbincang dengan Mark Klok dalam video di kanal YouTube Mark Klok. Justin Hubner sebelumnya pernah dimasukkan tim Wolverhampton ke skuad utama untuk menghadapi Arsenal dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris. Namun, pada saat itu Justin Hubner tidak tampil di lapangan dan hanya mengisi bangku cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa Justin Hubner memiliki potensi besar sebagai pemain muda berbakat. Sebagai kapten tim Akademi Wolverhampton, masuknya ia ke skuad utama Liga Premier Inggris sudah menjadi pencapaian luar biasa. Prestasi inilah yang juga membuatnya sempat dipanggil Timnas Belanda U20. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Justin secara konsisten membela Timnas Belanda di kelompok usia muda. Dikutip dari Transfermarkt, Justin Hubner pernah membela Timnas Belanda U19 dan U20. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam laga uji coba melawan Prancis U20 pada 25 Maret 2023. Selain itu, Justin Hubner juga memperkuat Belanda U19 dalam kualifikasi Euro U19 dan laga uji coba sepanjang 2021 hingga 2022. Pemain kelahiran 14 September 2003 Den Bosch, Belanda itu dianggap sebagai salah satu prospek menjanjikan Belanda, terlebih sebagai pemain yang menonjol di tim junior Wolverhampton. Di saat bersamaan, Justin Hubner ternyata juga mendapatkan tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurutnya, tawaran tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah yang membuatnya tak ragu memilih membela negara leluhurnya, Indonesia. Padahal, ia memiliki potensi besar untuk bersinar di Belanda. Menurutnya, pilihan membela Timnas Indonesia merupakan pilihan terbaik.
Justin Hubner sangat menikmati bermain bersama timnas Indonesia, terlebih dengan dukungan dari penggemar Garuda yang luar biasa. PSSI datang kepadaku dan aku langsung, ini adalah sesuatu yang sangat potensial, akan sangat keren jika aku bisa bermain untuk tim nasional, dan kemudian pada akhirnya itu terjadi, sekarang aku bermain untuk tim nasional. Aku sangat menikmati bermain untuk timnas Indonesia, ujar Justin Hubner di kanal YouTube Mark Klok.